Oke, kita mulai ke materi berikutnya. Cara menyikapi fluktuasi pasar dan naik turunnya IHSG. Ya, ini tadi sudah sedikit disampaikan sebelumnya bahwa IHSG tidak akan naik terus setiap hari dan kita baru harus melakukan tindakan jika melihat bahwa pasar akan drop ya. Tapi di sini kita akan mencoba membahas lebih detail lagi ya. Nomor satu, dalam kondisi pasar yang normal, IHSG akan sesekali turun hingga 5%. Ya, 5% di sini berarti di luar penurunan yang katakanlah bisa terjadi pada hari apapun. Jadi pada hari tertentu IHSG naik, besoknya IHSG turun, itu seperti itu. Tapi kadang-kadang ada juga waktu-waktu di mana IHSG turunnya sangat signifikan. Cukup signifikan seperti itu. Misalnya ya, seperti pada tahun 2015 lalu ya. Nah, di sini kita bisa lihat awal 2019 turun dari 6.500 ke 6.300 dan pada ini juga sama dari 6.400 dia sempat sampai 5.800 tapi habis itu naik lagi pada bulan Mei 2019. Ini bisa kita lihat penurunannya lebih dari 5% ya. Tapi selama tidak ada isu serius ya, isu serius ini juga tidak mudah Bapak Ibu sekalian dan sudah saya sampaikan sebenarnya di kesempatan yang lain ya bahwa kita harus pintar-pintar membaca berita. Karena berita sekarang itu kerjaannya cuma clickbait. Cuma bikin orang penasaran dengan judul-judul yang cenderung provokatif, tapi sebenarnya tidak ada informasi yang benar-benar penting untuk diketahui seperti itu. Jadi ini kita harus juga bisa menganalisa berita ya. Tapi kalau misal dan ini sudah disampaikan di materi sebelumnya ya. Tapi kalau misalnya tidak ada isu yang serius ya, isu politik, isu ekonomi dalam negeri, coronavirus dan seterusnya, maka itu bisa diabaikan. Dan kita bisa hold saja. IHSG turun hingga 5%, tapi setelah kita pelajari lagi, nggak ada isu yang benar-benar masa serius nih. Ekonomi harusnya masih baik-baik aja. Ya udah, kita bisa hold saja. Oke. Tapi, nah nomor dua ini nih, tapi. Jika IHSG turun antara 5 sampai 10%, atau lebih ya. Tapi kita ambil angka yang 5-10% ini saja. Pada tahun 2020 ini IHSG turunnya lebih dari 30%. Ya, jadi kita belum bicara ke arah situ bahkan, kita baru bicara ini saja dulu ya, 5-10%. Kalau IHSG turunnya di atas 5% atau 10%, maka barulah ini biasanya ada something. Barulah di sini kita harus baca berita-berita itu tadi analisa berita itu lebih intens lagi. Pada kondisi inilah kita harus analisa lagi. Jika memang ada kemungkinan terjadi resesi atau semacamnya, maka kita harus mulai jualan untuk mengumpulkan cash. Itu memang terjadi di tahun 2018 lalu ya. Jadi pada tahun 2018, nah ini dia 2018, pada awal tahun Januari itu IHSG naik sampai 6.600, luar biasa. Dua bulan Februarinya juga dia masih bertahan, tetapi memasuki bulan Maretnya dia turunnya sangat signifikan dari 66 sampai mentok di 61. Ini juga sudah hampir 10% ya. Dan setelah kita pelajari lagi waktu itu memang valuasi saham-saham sudah pada mahal. BNI waktu itu sudah 10.000, Astra sudah 9.000. Jadi sulit untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi waktu itu masalahnya bukan di resesi atau apa ya. Tidak ada masalah resesi atau apapun, tapi lebih di valuasi saham-saham blue chip yang memang sudah sangat tinggi saja ketika itu. Jadi logikanya kalau nggak stagnan ya turun karena agak susah bagi Astra misalnya. Coba kita lihat Astra hari ini untuk bisa naik katakanlah sampai 10.000 ya. Hari ini malah cuma 4.000. Tapi waktu itu di tahun 2009, 2018 ini sekitar di sini itu dia sempat sampai 8.700. Sudah mahal, valuasinya sudah mahal mengingat kinerja Astra juga ketika itu ya masih nggak bagus-bagus banget. Dia masih tertekan oleh penurunan harga CPO melalui Astra Agro Lestari ketika itu. Jadi intinya kalau misalnya IHSG-nya turunnya lebih dari 5% ya. Kalau turun dalam tapi hanya sampai 5% saja, biasanya sih itu nggak masalah. Tapi kalau lebih dari 5%, biasanya ada something. Pelajari lagi. Kalau memang ada sesuatu, maka kita mulai jualan untuk mengumpulkan cash. Nah, jadi balik lagi ke sini. Saham-saham yang katakanlah Anda megang saham mutiara terpendam tertentu ya. Dan sebenarnya ketika Anda cek lagi ya, kinerjanya masih bagus.
prospeknya juga masih oke. Valuasinya belum terlalu mahal. Berarti kan nggak usah dijual dulu kan? Harus di hold saja. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat, ya ini tadi, IHSG turunnya sudah cukup signifikan dan ada something, kata something ini harus digarisbawahi ya. Jadi kadangkala meskipun turunnya dalam, tapi sebenarnya tetap nggak ada masalah apa-apa. Itu seperti di tahun 2019 kemarin di bulan Mei. Eh, Nah ini di sini. IHSG turun tapi nggak ada masalah apa-apa. Jadi eventually dia naik lagi. Tapi kalau memang ada something, nah kita jualan. Bukan untuk profit taking, tapi ya kita harus mulai mengumpulkan cash. Dalam hal ini masalahnya bukan di sahamnya ya. Bukan di sahamnya karena sahamnya sudah dipelajari lagi masih oke, tapi lebih ke pasarnya. Ingat kalau pasar turun, saham mutiara terpendam, saham blue chip, saham yang fundamentalnya jelek, semuanya akan turun. Pada saat inilah kita bisa jual minimal separohnya ya. Kalau misalnya kita kadang-kala karena ada juga saham yang dia tetap naik sendiri meskipun pasarnya turun. Tapi tetap kita harus lebih hati-hati. Jadi misalnya saham A itu kita pegang 10 lot, ya kita jual 5 lot dulu lah. Ini sekali lagi kalau memang ada something. Seperti itu. Nomor 3, jika pasar terlalu cepat turunnya, maka dia akan rebound. Dan ketika rebound inilah kita bisa keluar jika memang setelah dianalisa lagi terdapat something itu tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, biasanya orang investor itu baru panik setelah IHSG anjlok. Ketika IHSG-nya belum anjlok, meskipun sebenarnya mungkin sudah banyak tanda-tandanya bahwa dia akan turun, itu sekali lagi sudah dibahas di seminar sebelumnya ya. Maka orang tidak akan panik dan orang belum akan kepikiran untuk jualan. Tapi begitu IHSG misalnya katakanlah dari 6.300 sudah turun ke 5.800, nah barulah di sini orang akan kepikiran untuk jualan. Panik seperti itu. Tapi kalau dia terlalu cepat turunnya, maka dia akan rebound. Tahun 2016 itu ya dia 2019 itu ya dia rebound dan sebenarnya pada tahun 2020 ini juga sama. Ketika terjadi rame-rame krisis coronavirus dan seterusnya, IHSG cepat sekali turunnya dari 6.000 di awal tahun, 6.300, tiba-tiba saja sudah di 3.900 pada tanggal 24 Maret lalu. Semua orang panik, saham setiap hari auto reject. Dan saya harus berkali-kali mengatakan pada teman-teman, iya ini memang benar ada krisis corona dan seterusnya, tapi pasar pasti akan rebound. Kita nggak tahu reboundnya kapan, dan kita tidak tahu reboundnya akan sampai setinggi apa, tapi dia pasti akan rebound. Jadi kalau kita justru jualan ketika di level-level di sini ya, karena panik itu tadi, Anda bukan cut loss itu, Anda merealisasikan kerugian justru. Tunggu sampai dia rebound, tunggu sampai dia rebound. Dan ketika pasar rebound inilah baru kita bisa keluar jika setelah dianalisa lagi, memang terdapat something itu tadi. Jadi kita jualannya bukan di sini, bukan di 39 ini, tapi mungkin ketika udah di sini di 46 atau mungkin kalau nanti berlanjut sampai 5.000 sampai 5.500 kita nggak tahu. Tapi intinya kita harus tunggu rebound itu terjadi baru kita bisa jualan. Ini kalau memang kita lihat ada something. Kalau tidak ada something nggak apa-apa, hold saja. Cuman kalau misalnya turunnya sedalam ini ya pada tahun 2020 ini ya pasti ada something lah. Dan memang di tahun 2020 ini kan something-nya itu kan masalah corona itu. Ya, yang bikin orang tidak bisa bekerja, orang tidak bisa keluar rumah, roda ekonomi juga otomatis bergerak melambat dan seterusnya. Nah, itulah kemudian kita juga harus mulai mengatur ulang posisi portofolio ya untuk jaga-jaga kalau besok-besok pasar mungkin turun lagi. Tapi kata mungkin di sini harus digarisbawahi ya. Mungkin pasar akan pulih lebih cepat, mungkin akan koreksi lagi, kita nggak tahu, tapi kita harus hati-hati seperti itu. Nomor 4, ya. Dalam periode market bearish, maka kita harus realistis. Karena pada saat-saat inilah asal nggak rugi aja itu udah bagus banget. Jadi harus tunggu sampai nanti ada waktunya untuk berburu mutiara lagi. Ingat ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak setiap tahun pasar menawarkan banyak mutiara terpendam. Tidak setiap tahun. Hari ini, tahun 2020 ini, saya baru berani bicara lagi soal mutiara terpendam setelah memang IHSG turun sangat signifikan ya. Dan IHSG-nya turun segini, saham-saham turunnya lebih dalam lagi. Hari ini banyak saham yang PBV-nya cuma 0,4, 0,5, 0,2 bahkan. Dan itu sangat-sangat menarik. Tapi
dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya memang kita agak susah, agak struggle di pasar modal ini. Jadi kita jangankan nyari saham yang mutiara terpendam, saham yang naiknya normal saja agak susah. Kenapa? Karena memang sejak tahun 2018 sampai hari ini itu IHSG cenderung turun. 2018 IHSG di 6.600. 2019-nya sempat naik lagi, tapi kenaikannya mentok di 6.400. Jadi sebenarnya masih lebih rendah. Habis itu turun lagi. Jadi sudah meskipun pasar crash-nya itu 2020, tapi sebenarnya sejak 2018 lalu itu hampir tidak ada lagi saham-saham mutiara terpendam yang bisa kita peroleh. Tapi kondisi itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. 2016, 2017, banyak sekali saham-saham yang naiknya luar biasa. Ketika itu kita bisa panen. Nah, jadi balik lagi ya, dalam kondisi periode market bearish, kita harus realistis. 3 tahun terakhir memang kita agak susah. Bukan agak susah, sangat susah. Tapi tunggu sampai nanti waktunya berburu mutiara terpendam lagi. Saya bisa katakan bahwa hari ini 2020 inilah waktunya kita bisa berburu lagi. Kita nggak tahu 2021 nanti bagaimana, 2022 tahun 2022 bagaimana, tapi inilah waktunya kita bisa berburu, ya. Jadi buat teman-teman yang katakanlah sudah invest sejak tahun 2018 lalu dan hasilnya masih belum bagus, ya. Kabar baiknya adalah mungkin tahun ini, asalkan Anda bisa bertahan ya, karena ini juga krisisnya belum selesai. Kalau Anda bisa bertahan, mudah-mudahan mulai tahun 2021 nanti, 2022, 2023 kita akan mulai panen dari saham-saham mutiara terpendam ini. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Tapi nomor satunya lagi ya, kalau nanti pasar sudah normal nih, krisisnya sudah berlalu, mungkin tahun depan, krisis sudah tidak ada lagi cerita corona dan seterusnya, maka itu bukan berarti IHSG akan naik terus. Akan ada waktu-waktu di mana IHSG turun. Tapi kalau turunnya nggak maksimal hanya 5% saja dan tidak ada isu yang serius, sekali lagi untuk bisa membedakan isu yang serius atau tidak, Anda harus bisa menganalisa pemberitaan ya, dan itu juga sudah disampaikan di seminar sebelumnya. Maka saham-saham yang Anda sudah beli itu hold saja. Mungkin dia juga akan turun, tapi nggak apa-apa, hold. Seperti itu. Oke? Nah, tapi bagaimana jika itu tadi ya, perusahaannya tiba-tiba kinerjanya bagus nih, tapi di kuartal berikutnya turun, prospeknya berubah ya. Contohnya yang Indika tadi karena harga batu bara turun, nah itu apa yang harus kita lakukan? Nah, maka materi yang ini juga penting. Cara menyiapkan plan B. Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu juga saya sampaikan bahwa meskipun seminar ini waktunya hanya 3 jam ya, tapi ini sudah menyampaikan seluruh informasi yang saya ketahui dan saya anggap penting terkait topik mutiara terpendam ini. Jadi semuanya lengkap, semuanya materinya ini juga bisa dibikin buku tersendiri ya. Dan semuanya sudah saya sampaikan. Tidak ada yang saya tutup-tutupi. Anda hanya perlu mendengarkan rekaman ini berulang-ulang dari awal sampai akhir, berulang-ulang, agar bisa memperoleh manfaatnya dengan baik seperti itu. Karena sekali lagi, seluruh materinya saya sampaikan. Tidak ada yang saya kurang-kurangi. Oke, sekarang kita ke bagian plan B ya. Nomor 1. Jangan pakai utang. Profit Anda akan sangat besar bahkan meski hanya pakai dana yang sekarang. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau A. Pilihan sahamnya benar. B. Strategi entry, hold, exit, dan money manajemennya benar. Itu sudah disampaikan tadi sebelumnya ya. Masuknya kapan, holdnya berapa lama, keluarnya kapan, diversifikasinya bagaimana, dan seterusnya. Dan nomor C. Kita mampu untuk fokus. Kita mampu untuk fokus. Penggunaan utang akan merusak poin nomor C ini. Di mana kita akan menjadi panik setiap hari, setiap saat. Bapak Ibu sekalian, ketika kemarin IHSG drop, ya, saya banyak menerima pertanyaan seperti ini. Ya. Dan ini ya tentu saja dari investor yang pemula ya. Investor yang pemula itu banyak bertanya seperti ini. Pak Teguh, ini kan katanya kalau market crash kayak gini, ini waktunya untuk belanja saham kan? Banyak saham-saham yang mutiara terpendam seperti itu kan. Ini berarti bagus dong. Berarti kita harus memanfaatkan momentum ini. Tapi masalahnya modal saya sedikit. Jadi bagaimana Pak? Bagaimana kalau misalnya ya
Nih, modal saya udah habis nih. Jadi bagaimana kalau saya ambil utang? Saya pinjam pinjam dana dari bank atau dari siapapun gitu. Nanti duitnya dipakai untuk nanti bayar utangnya itu dari gaji saya sebagai karyawan gitu. Bagaimana kalau kayak gitu aja? Boleh nggak? Saya katakan jangan, Bapak Ibu sekalian. Bahkan meskipun modal Anda cuma 1 juta rupiah, bahkan meskipun modal Anda cuma 5 juta rupiah, ya, gunakan dana yang ada saja. Kenapa? Karena menggunakan utang, menggunakan uang orang lain itu akan merusak fokus ini. Anda tidak akan lagi beli saham lalu tidur, tunggu saham itu naik. Enggak, Anda akan panik setiap saat. Karena apa? Karena kalau saham Anda itu naik, memang benar profitnya berlipat ganda. Tapi kalau turun pun, ruginya juga sangat besar. Inilah yang akan menyebabkan investor manapun, kalau dia pakai duit pinjaman, dia pasti panik, dia tidak akan mampu untuk fokus, dia tidak mampu melihat jauh ke depan, setiap kali sahamnya turun pada hari-hari tertentu, dia akan panik, dan itu akan merusak semuanya. Strategi entry, hold, exit, money managementnya akan hancur semuanya. Berantakan semuanya. Enggak. Jadi sekali lagi, ya, meskipun saya juga sudah sering menyampaikan ini setiap hari, ya, jangan pakai utang. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya cukup beruntung, saya sudah bisa melakukan hal-hal yang dulu cuma impian, ya seperti ya, jalan-jalan, ya kan, keliling dunia, kemudian lihat-lihat mobil bagus, lihat-lihat saja ya, saya nggak beli seperti itu. Makan di Zurich, di Swiss dan seterusnya. Kemudian saya juga bisa berdonasi, menyisihkan sebagian pendapatan dari Anda beli rekaman seminar ini, saya sumbangkan sebagian di sini. Kemudian ya saya bisa melakukan hal-hal yang mungkin bagi orang lain eh, merupakan impian seperti itu. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2009, 2010 lalu, saya buka rekening 5 juta, ya udah, saya pakai dana yang 5 juta itu saja. Tidak ada sedikit pun, dan sampai hari ini tidak ada sedikit pun keinginan untuk menggunakan utang. Dana kecil, udah pakai yang itu saja. Itulah actually salah satu alasan kenapa saya masih bertahan sampai hari ini, dan akan bertahan sampai seterusnya. Kebanyakan investor, dia langsung pakai dana besar. Dia punya tabungan berapa, langsung dia gunakan seluruhnya. Jangan, harus dia pakai dana kecil dulu. Oh ya, jadi tidak hanya pakai dana, nggak boleh pakai utang, Anda bahkan jangan pakai seluruh tabungan yang Anda miliki. Gunakan dana yang kecil dulu, karena itu tadi. Kalau Anda belum apa-apa langsung pakai dana besar, Anda tidak akan bisa fokus. Anda akan panik setiap saat. Dan kalau Anda sudah tidak mampu fokus, ya sudah, salah semua ini, bubar. Meskipun pilihan sahamnya benar, tapi kalau strategi ininya keliru, ya salah juga hasilnya kan? Seperti itu. Jadi, jangan pakai hutang, gunakan dana kecil dulu. Pelan-pelan saja, pada waktunya nanti kita sama-sama akan menjadi bapak-bapak Lok Heng Hong berikutnya. Seperti itu. Amin. Oke, nomor 2 ya. Risiko terbesar di saham mutiara adalah di perubahan fundamental. Sebenarnya risiko berikutnya adalah yaitu kalau misalnya pasar tiba-tiba turun lagi ya. Tapi ini adalah yang lebih sering terjadi. Maka menjelang laporan keuangan terbaru keluar, kita bisa jual sebagian pegangan. Laporan keuangan itu kan keluar misalnya bulan awal Mei, awal Agustus, awal November. Itu adalah bulan-bulan di mana sebuah saham kalau misalnya ternyata laporan keuangannya jelek, ya bisa drop sahamnya. Nah, maka kalau misalnya kita nggak yakin nih, kita bisa jual dulu. Tapi separuh aja. Kalau pegangnya 10 lot, kita jual 5 lot. Bahkan meskipun posisinya rugi. Ya, karena kadang-kadang begini ya. Anda beli saham di harga 300. Saham itu belum gerak nih. Belum naik. Masih di harga 300. Bahkan turun sedikit ke 290. Tapi masuk periode laporan keuangan berikutnya. Dan Anda ragu-ragu nih. Apakah laporan keuangannya bakal bagus atau enggak. Maka nggak apa-apa. Kita jual dulu separuh di harga 290 itu, terutama kalau memang kita sudah masukin seluruh dana ya. Kan tadi kan sebelumnya di apa? Money management ini kan kita harus nyicil ya. Kalau misalnya kita baru masuk separuh sih ya nggak usah. Tapi kalau Anda sudah masuk semuanya, sudah beli 2 kali, Anda jual dulu separuh. Dan kalau misalnya ternyata laporan keuangannya masih bagus, bisa beli lagi. Gitu. Jadi nggak ada masalah, meskipun mungkin jatuhnya belinya sedikit di harga yang lebih tinggi. Ini untuk meminimalisir risiko. Tapi kalau misalnya fundamentalnya berubah ya, ya sudah, jual semua saham,
lalu pindah ke saham lain jika ada. Dan tidak perlu khawatir jika besok-besok dia masih naik lagi. Contohnya mungkin ini ya tadi yang IMAS. Ini kan kemarin, bukan kemarin, tadi saya cerita bahwa kita sudah keluar di sini ya, di harga 3.000 something ini, lalu dia turun, tapi beberapa waktu kemudian dia tetap naik lagi sampai 3.200. Tapi kenaikannya waktu itu cuma karena kenaikan IHSG saja. Tidak ditopang dengan fundamentalnya, di mana pada tahun 2019 ini kinerja IMAS kembali turun. Ya udah, nggak apa-apa. Biarin aja. Nanti juga ujung-ujungnya turun lagi. Jadi biarin aja. Seperti itu. Kalau memang fundamentalnya berubah ya. Dan jika modal Anda besar ya, maka pilih saham yang liquid. Yang saham publiknya minimal 1 miliar lembar ya. Jadi contohnya mungkin kita bisa lihat saham KBLI ya. Karena kalau misalnya modal kita misalnya miliaran rupiah atau puluhan miliar rupiah, ya tentu saja kalau saham-saham yang agak kecil kan agak susah kita ininya, ya. Tapi kalau misalnya melihatnya itu bukan dari volume transaksinya, karena kadang-kadang ada juga saham yang sebenarnya liquid, tapi karena harga sahamnya lagi di bawah, pasarnya lagi sepi, ya volumenya juga jadi kecil gitu kan. Jadi yang kita lihat tuh di sini sebenarnya nih. Nah ini masyarakat, jumlah saham yang dipegang publik. Nah ini seri A, seri B, seri C. 1,5 miliar lembar totalnya. Nah ini relatif cukup liquid lah. Jadi nilai volume dalam kondisi pasar yang normal, nilai transaksinya dalam sehari itu beberapa miliar rupiah sampai belasan miliar rupiah. Itu cukup liquid. Tapi ada juga saham seperti misalnya seperti misalnya WOMF ya, WOMF Finance itu. Nah, ini kita lihat coba di sini modal saham. Nah, ini saham yang dipegang publik itu cuma 200 juta lembar, nggak nyampe 1 miliar lembar. Jadi ini sampai kapanpun nggak akan liquid ya, karena mayoritas sahamnya dipegang oleh Bank Maybank sama PT Wahana Makmur Sejati. Tapi kalau misalnya Anda benar-benar yakin dengan jangka panjang, sebenarnya nggak masalah. Anda bisa beli saham ini dalam jumlah banyak, seperti itu. Cuman kalau tidak mau ambil risiko, ya tetap kita pilihnya yang liquid. Dan tahu liquid atau enggaknya dilihat dari kepemilikan publik, minimal 1 miliar lembar. Seperti itu. Berikutnya, ya. Amati perkembangan perusahaan, hati-hati jika perkembangannya memburuk. Contohnya Aisyah. Nah, ini adalah pengalaman yang relatif baru, saya pernah mengalaminya ya. Anda tentu perlu tahu ya perusahaan 3 pilar Sejahtera Food ya, Aisyah itu yang sekarang sudah nggak tahu nasibnya bagaimana. Sahamnya sudah disuspend, perusahaannya juga sudah tidak kedengaran lagi kabarnya ya. Tapi saham ini sempat menarik pada tahun 2017 lalu pada bulan Desember. Ya, saya baca di sini. Intinya begini, Anda nanti mungkin bisa baca sendiri artikelnya ya. Pada tahun 2017 bulan Desember ya. Anda bisa nanti coba lihat sendiri. Intinya adalah 3 pilar Sejahtera ini terlibat dengan kasus pengoplosan beras bersubsidi oleh anak usahanya PT Inti Benua A, saya lupa namanya apa gitu ya. Jadi kasusnya ramai diperbincangkan dan sahamnya tentu saja anjlok dari 1.500 sampai sisa 500 rupiah saja. Tapi, nah ini dia nih, pada harga 800 PBV-nya cuma 0,4. Wah, menarik kan? Ini bisa menjadi mutiara terpendam. Jadi waktu itu kita analisa lagi dan kesimpulannya adalah Aisyah ini adalah perusahaan yang bisnis utamanya sebenarnya di makanan ringan. Dia punya snack taro, dia punya bihun, dia punya mie telur cap ayam 2 telur, dan seterusnya. Dan meskipun bisnis beras ini memang cukup besar juga kontribusinya, tapi tetap masih lebih besar lagi bisnis makanan ringannya tersebut. Jadi
Ini kan berita yang kemudian muncul berikutnya adalah bahwa Aisyah dia mau jual unit usaha berasnya. Nah, itulah yang kemudian bikin perusahaan sahamnya drop karena orang berpikir bahwa ya berarti perusahaan tidak punya sumber pendapatan lagi. Tapi setelah kita pelajari, enggak. Aisyah masih punya sumber pendapatan dari bisnis makanan ringannya seperti itu. Jadi kita anggap bahwa mungkin Aisyah ini bisa naik paling tidak 2 kali lipat dari harganya ketika itu di harga eh, Rp500. Kalau dia balik lagi ke 1.500 berarti kan 3 kali lipat naiknya. Mutiara terpendam seperti itu, ya kan? Nah, jadi saya sendiri waktu itu ikut beli Aisyah ini ya. Namun beberapa bulan kemudian pada bulan Juli 2018 ya, perkembangannya ternyata memburuk. Sebenarnya bukan bulan Juli ya. Jadi waktu itu sayang sekali karena ini pergerak chartnya sudah nggak ada ya. Tapi pada bulan Desember 2017 ini Aisyah ini pada harga 500. Beberapa waktu kemudian dia sempat naik rebound sampai 700 ya. Kita tetap hold sahamnya ketika itu karena targetnya minimal Rp1.000. Tapi habis itu turun lagi. Dan awalnya kita pikir turunnya, wah ini cuma karena penurunan IHSG saja. Karena tadi sudah disampaikan juga bahwa IHSG pada awal tahun 2018 mulai turun. Seperti itu. Tapi sekitar bulan Februari atau Maret saya mulai mengikuti perkembangan Aisyah ini dan perkembangannya nggak bagus. Jadi saya sampaikan di sini ya. Nah, dan sayangnya selewat Februari Maretnya, pada bulan Mei, nah ini, Pavindo menurunkan rating obligasi Aisyah. Nah, kemudian pada Juni ya, Aisyah merilis laporan keuangan untuk tahun penuh 2017 dan tiba-tiba perusahaan membukukan rugi. Ini waktu itu saham sudah di 200. Dan pada beberapa waktu lagi tanggal 26 Juni 2018 ya, Aisyah mengumumkan gagal bayar utang obligasinya. Waktu itu sahamnya sudah di harga 200-an. Jadi yang tadinya calon mutiara terpendam tiba-tiba bukan mutiara. Jadi perkembangan perusahaannya ternyata sangat-sangat buruk. Ini malah bisa pilot sama sekali. Actually pada bulan Maret waktu itu sebelum terjadi Pevindo menurunkan rating, kita sendiri juga sudah melihat ini agak aneh. Kenapa? Karena pada bulan Maret itu ada pemegang saham pengendalinya banyak jualan saham Aisyah tersebut. Jadi kita sendiri waktu itu modal di 500, kita jual di 580. Posisinya masih profit. Tapi kalaupun waktu itu kita misalnya modalnya di harga 900 dan kita jual di harga 580 itu, berarti kan posisinya cut loss. Nah itu tetap kita akan jual. Kalau harus cut loss that's it. Jadi masalahnya bukan posisinya untung atau rugi, ya, bukan untung atau rugi. Tapi kalau perusahaannya perkembangannya jadi negatif, that's it. Plan B-nya itulah plan B-nya. Kita harus cut loss, kita harus jual. Entah itu posisinya untung atau rugi. Ya. Kalau Anda terlambat, ya mungkin bisa yang saya tahu juga masih banyak orang yang masih pegang Aisyah ini, ya. Nah jadi sebenarnya apa yang dialami Aisyah ini adalah salah satu skenario yang paling buruk yang mungkin terjadi pada saham yang kita anggap sebagai mutiara terpendam. Ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa memang saham mutiara terpendam itu high risk. Ya. Nah ini high risk, biasanya high risk. Maka dari itu memang sangat penting diversifikasi. Waktu itu kita pegang Aisyah cukup banyak, ya tapi bukan berarti semua dana dimasukkan ke Aisyah itu. Sehingga meskipun kemudian terjadi skenario terburuk, tapi kita bisa meminimalisir kerugian yang terjadi. Karena sejak awal, satu, kita sudah melakukan diversifikasi. Ya kedua, kita nggak beli lalu kemudian benar-benar tidur sama sekali, enggak. Memang kita nggak ngeliatin sahamnya setiap hari juga, tapi kalau misalnya ada berita-berita yang aneh-aneh, kan kita pasti tahu. Kenapa? Karena kan kita pegang handphone. Kalau ada something pasti ramai di media sosial dan seterusnya, ya kan? Lalu kita bisa pelajari, dan kalau memang perkembangannya buruk, ya udah, kita bisa jual dulu. Itulah plan B-nya. Jangan paksakan untuk terus hold karena misalnya, aduh, masih nyangkut, belum profit, tunggu naik dulu lah. Enggak. Kalau harus cut loss. Tapi dengan asumsi Anda pegang 5 saham yang mutiara terpendam, maka
dari misalnya katakanlah dari 5 saham ya, mungkin ada 2 hingga 3 saham yang naik sampai 200% atau lebih. Satu atau 2 saham yang naik 100%. 1-2 saham. Sorry, kebalik ini. Dari 5 mutiara ya, mungkin ada 1 atau 2 saham yang naik 200%, 2 atau 3 saham yang naiknya 100%, 1 atau 2 saham lagi yang naik tapi nggak nyampe 100% ya. Dan ada 1 saham yang seperti Aisyah itu tadi. Ini adalah skenario yang masuk akal, yang paling logis kalau misalnya kita pegang 5 saham yang diharapkan bakal jackpot, dan dengan asumsi pasarnya juga aman ya. Ini waktu Aisyah bangkrut ini, waktu Aisyah tiba-tiba tidak lagi diperdagangkan, ya kondisi pasarnya di tahun 2018 itu juga ya masih fine-fine aja. Turun, tapi nggak separah tahun 2020 ini. Seperti itu. Jadi, dengan asumsi kondisi pasarnya normal, ini adalah skenario yang mungkin terjadi. Kalau misalnya dari 5 saham, 1 aja yang terpaksa kita harus memberlakukan plan B ya, sementara 4 lainnya naik signifikan semua, maka itu juga sudah sangat bagus sekali. Sudah sangat bagus sekali. Jadi sekali lagi, inilah pentingnya diversifikasi. Berikutnya. Bagaimana jika saya terlanjur rugi karena market crash ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga penting ya, karena sebenarnya kan begini. IHSG hari ini turun sangat signifikan. Agak lama, mohon maaf. Nah, IHSG hari ini turun lebih dari 30% kalau dihitung dari posisi tertingginya, ya kan? Dan pada posisi saat ini, tentu saja banyak investor yang nyangkut, yang udah beli saham pada awal tahun lalu atau beberapa tahun sebelumnya, dan sekarang posisinya rugi semua. Dan kali ini ruginya tidak lagi main-main. Anda mungkin rugi 50%, Anda mungkin rugi 40%, Anda mungkin rugi 60%, dan seterusnya. Dan posisinya masih floating. Seperti itu. Nah, itu bagaimana kalau seperti itu? Jadi, berbeda dengan katakanlah investor yang masih baru, yang mungkin baru kepikiran mau investasi sekarang setelah pasarnya turun, dan Anda masih pegang cash masih banyak gitu ya. Tapi bagi investor yang sudah agak lama, kemungkinan besar posisinya sudah nyangkut, sudah rugi, floating loss, karena sudah pegang saham sebelum IHSG-nya turun. Sebelum IHSG-nya turun kemarin sampai 3.900. Nah, itu bagaimana kalau begitu? Nomor 1. Contoh aja, Pak. Saham Berkshire Hathaway, ini perusahaan miliknya Warren Buffett, itu pernah turun hingga lebih dari 50% sebanyak 3 kali sejak tahun 1965 sampai hari ini. Turun hingga separohnya. Dan itu tidak hanya terjadi sekali, tapi 3 kali dalam waktu 50 tahun terakhir. Dan seperti yang bisa Anda tebak ya, ketika saham Berkshire ini turun 50%, itu terjadi pada tahun-tahun di mana terjadi krisis. Ya. Pada tahun 70-an, tahun 90-an awal, dan 2008 lalu. Itulah momen-momen di mana Warren Buffett juga dia istilahnya nyangkut. Nyangkut tidak hanya di saham-saham yang dia pegang, tapi saham Berkshire Hathaway itu sendiri pun turun. Ya. Jadi, kalau Anda rugi 50% ketika terjadi krisis, ya, itu wajar karena semua orang mengalaminya, termasuk Warren Buffett sekalipun, ya kan? Kalau Anda rugi 50% ketika pasarnya normal-normal saja, itu baru yang tidak wajar. Itu berarti cara investasi Anda ada yang salah. Tapi kalau Anda rugi, dan ruginya juga sampai separohnya,
modal Anda tadinya 100 juta, sekarang tinggal sisa 50 juta, itu normal. Semua orang mengalaminya, termasuk Teguh Hidayat. Jadi yang perlu kita lakukan hanya bertahan saja, dan kita harus bisa melihat jauh ke depan. Tadi kita bicara bahwa kalau nanti krisis ini selesai, maka kita punya peluang untuk mengumpulkan profit dari saham-saham mutiara terpendam itu sampai sekitar 3 tahun, dihitung dari tahun 2020 ini. Seperti itu. Jadi bertahan saja, bertahan ya. Dan cara bertahan salah satunya yaitu jangan pakai utang lah. Kalau misalnya kita belum apa-apa pakai utang, wah duit kita bisa habis sama sekali. Nah, jadi kalau nanti Anda bisa sukses bertahan, maka ketika nanti saatnya tiba, ketika krisis itu berlalu, dan krisis itu ya pasti akan berlalu, maka dari sisa dana yang ada, kita bisa profit hingga belasan kali lipat hanya dalam waktu 2 hingga 3 tahun berikutnya. Seperti itu. Jadi, katakanlah tadi saya sebut Anda modalnya 100 juta, rugi separuhnya tinggal sisa 50 juta. Tapi 50 juta ini dalam waktu 2-3 tahun berikutnya bisa menjadi 200, 300 hingga 400 juta rupiah. Atau bahkan lebih besar lagi. Seperti itu. Yang salah adalah kalau misalnya dalam kondisi krisis ini karena Anda rugi, Anda tidak tahan, Anda berhenti, Anda keluar. Anda kehilangan momentum kalau itu terjadi. Anda tidak akan menikmati saham-saham mutiara terpendam itu. Nah, jadi bertahan saja. Yang penting duit Anda tidak sampai habis. Tidak sampai jadi nol. Bahkan meskipun istilahnya ruginya 50, lebih dari 50%, itu juga mungkin saja terjadi ya. Anda duitnya masih ada, itu masih bisa dikembangkan hingga menjadi belasan kali lipat dalam waktu beberapa tahun berikutnya. 50 juta Anda bisa menjadi 1 miliar, 2 miliar, tapi itu nanti dalam beberapa tahun berikutnya, bukan di tahun 2020 ini. Seperti itu. Jadi itu saja sarannya. Semua orang rugi, Anda tidak sendirian. Tapi kalau misalnya Anda cut loss, Anda keluar dari market, Anda tidak tahan, maka mungkin Anda sendirian. Karena orang lain ketika itu justru berani masuk lagi. Orang lain ini pada profit, tapi kita ketinggalan. Jangan sampai itu terjadi. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebih materi untuk mutiara terpendam itu kurang lebih seperti itu ya. Dan sekarang kita ke bagian bonus materi. Dan ini mohon maaf kalau tampilan slideshow-nya ala kadarnya seperti ini, tapi saya yakin bahwa teman-teman sampai hari ini masih mengikuti materinya dengan baik ya, karena memang materinya sangat penting. Seperti itu. Nah, experience is everything. Pengalaman adalah segalanya. Kita mulai dari ceritanya Pak Lo Keng Hong dulu ya. Atau mungkin pertama-tama cerita tentang Teguh Hidayat dulu. Seperti itu ya. Cerita tentang Teguh Hidayat. Tadi saya sampaikan bahwa ada saham-saham yang kita naiknya luar biasa ya. Jadi, nah ini nih. Jadi tadi selain ada KBLI, kemudian ada Indika, kemudian ada INKP, dan seterusnya. Tapi terus terang, Bapak Ibu sekalian, terus terang. Saya sendiri pun sampai hari ini belum bisa memanfaatkan momentum di saham-saham mutiara terpendam itu secara maksimal. Rata-rata ceritanya pasti sama, keluarnya kecepatan gitu loh. INKP saya keluarnya kecepatan, GTBO kecepatan, KBLI kecepatan, dan seterusnya. Cuma di IMAS doang waktu itu profitnya maksimal. Tapi waktu itu kita belinya juga nggak banyak, cuma 5% dari portofolio. Jadi apa masalahnya sebenarnya? Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin masalahnya adalah di experience. Experience. Bapak Ibu sekalian, saya, Teguh Hidayat, itu pertama kali investasi di saham itu tahun 2010. Memang belajarnya dari tahun 2009, tapi kita baru pertama kali beli saham itu tahun 2010. Alhasil tahun 2008 kita belum mengalaminya. Kita baru mengalami krisis besar itu 2015 dan tahun ini 2020. Seperti itu. Jadi memang perkembangannya selama 10 tahun ini cukup bagus ya. Kita profit dan dana yang dulunya kecil sekarang sudah relatif besar meskipun ya masih jauh lah kalau dibandingkan sama Pak Lo Keng Hong. Tapi harusnya dana tersebut bisa lebih besar lagi andai kata saya bisa memaksimalkan peluang-peluang di mutiara terpendam selama 10 tahun terakhir ini. Tapi kenyataannya tidak. Banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dan mungkin itu karena memang saya masih kurang pengalaman, Bapak Ibu sekalian.
Nah, jadi kembali ke Pak Lo Keng Hong ya. Pak Lo Keng Hong ini kisah sukses yang kita dengar, kisah sukses pertamanya yang kita dengar adalah di saham United Tractors, UNTR ya. UNTR berapa sekarang kita lihat? UNTR, nah ini di sini 17.000 ya, 17.000 something. Kemarin dia 12.000 dan dia udah naik sampai 17.000. Oke. Tapi waktu itu Pak Lo ini beliau beli saham United Tractors ini pada harga 400 rupiah kalau nggak salah. Pada harga 400 rupiah. Itu di tahun 2002. 3 tahun kemudian United Tractors naik sampai 5.000, jadi profitnya mencapai 10 kali lipat. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, Pak Lo Keng Hong itu apakah dia mulai berinvestasi di tahun 2002 itu? Atau mungkin di tahun 2000? Atau di tahun 2001? Enggak. Beliau, Pak Lo Keng Hong itu sudah invest sejak 1989. 13 tahun sebelumnya. Dan tentu saja sebelum di tahun 2002 itu beliau sudah mengalami tahun 98 yang luar biasa. Krisisnya itu seperti apa? Saya pikir tahun 2020 ini pun masih belum seperti tahun 98 ya. Sudah seperti 2008 tapi belum seperti 98. 98 itu parah sekali. Memang orang-orang di PHK semuanya. Sekarang ada yang di PHK tapi sebagian masih bisa tetap bekerja dari rumah. Dulu tidak ada cerita orang kerja dari rumah. Semuanya di PHK. Nah, intinya Pak Lo Keng Hong ini baru bisa memaksimalkan peluang di Mutiara Terpendam itu sejak tahun 2002. Lalu bagaimana dengan tahun-tahun sebelum tahun 2002? Apakah beliau ada beli saham yang naik banyak juga? Mungkin ada, mungkin beliau tidak cerita banyak. Tapi kemungkinan juga bahwa meskipun antara tahun 1089 hingga tahun 2002 tersebut ada saja saham-saham yang kemudian jackpot, tapi mungkin karena beliau belum cukup memiliki belum berpengalaman lebih dari 10 tahun ya, maka juga ada miss seperti itu. Ada katakanlah sahamnya naik tapi nggak ketahuan, ada sahamnya naik banyak dari 500 sampai 2000 tapi di harga 1000 sudah profit taking dan seterusnya. Kesalahan-kesalahan yang umum dilakukan oleh semua orang termasuk oleh saya selama 10 tahun terakhir ini. Seperti itu. Jadi barulah pada tahun 2002 tersebut ya, sampai sekarang Pak Lo Keng Hong bisa memaksimalkan profit-profit, bisa memaksimalkan peluang-peluang yang ada dengan meraup profit maksimal. Ada United Tractors, ada Gajah Tunggal, ada dulu saham MBAI itu juga profitnya sampai 100 kali lipat ya. Ada juga saham INKP, beliau juga profitnya luar biasa dari situ dan seterusnya. Itu terjadi setelah beliau berinvestasi paling tidak 10 tahun dan juga sudah mengalami krisis tahun 98. Jadi balik lagi Bapak Ibu sekalian, experience is everything. Nah, dan tidak hanya Pak Lo Keng Hong. Berikutnya, Sandiaga Uno. Ini anak muda kaya raya. Ya nggak muda-muda banget, tapi pada tahun 2001 itu usia beliau ketika itu masih 30-an. Nah, Sandiaga Uno ini jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita lihat contohnya Pak Lo Keng Hong atau misalnya contoh investor lain yang juga sukses, itu kan mereka merupakan cerminan orang-orang investor di pasar modal pada umumnya. Pendidikannya ya cukup tinggi lah S1, tapi tidak sampai katakanlah kuliah di Amerika seperti itu. Kemudian tidak berkenalan bergaul dengan katakanlah pendiri grup Astra atau Bakri dan seterusnya. Jadi seperti orang kebanyakan, seperti saya, seperti juga Anda. Tapi Sandiaga Uno ini memang sejak awal berbeda. Beliau sangat pintar, sangat jenius bisa dibilang, Mbak. Lulusan S2 di Amerika Serikat sana dan sejak awal, sejak masih sangat muda sudah bergaul, berkenalan dengan almarhum William Suryajaya, ya, pendiri grup Astra dan juga punya hubungan baik dengan grup Bakri dan juga yang lain-lain. Jadi lingkungannya sudah berbeda. Namun ceritanya tetap sama. Om Sandi itu sudah investasi di saham mungkin sekitar tahun 90-an.
sejak beliau kuliah di Amerika itu. Tapi pada tahun 98 habis, duitnya habis. Dia sendiri juga harus pulang ke Indonesia dengan status nganggur ya. Tapi pasca krisis dia bangkit lagi ya, dan kemudian dengan pengetahuannya tentang merger and acquisition, kemudian private equity dan seterusnya yang canggih-canggih lah, yang saya sendiri juga nggak ngerti seperti itu, dia mampu menemukan peluang di Adaro ini dan berbekal koneksinya dengan grup Astra dan lain-lain, bukan grup Astra, keluarga Surya Jaya ya, karena Astra itu sendiri sudah dijual ke Jardine Matheson waktu itu. Om Sandi kemudian bisa membeli saham perusahaan Adaro. Waktu itu keluar modalnya hanya 40 juta dolar kalau nggak salah, itu di tahun 2001. Lalu IPO dan seterusnya. Dan berapa market cap dari Adaro ini beberapa tahun kemudian? 6 miliar dolar. Jadi modalnya katakanlah 40 juta rupiah ya, tapi kemudian naik berlipat-lipat menjadi 6 miliar rupiah. Tapi ini modalnya 40 juta dolar dan naik menjadi 6 miliar dolar. Luar biasa. Sehingga jadilah beliau kemudian salah satu orang terkaya di Indonesia. Seperti itu. Tapi lagi-lagi cerita Adaro ini terjadi pada tahun 2001. Sedangkan beliau, Mas Sandi ini, sudah investasi di saham sejak kurang lebih 10 tahun sebelum tahun 2001 ini. Jadi lagi-lagi sama. Experience is everything. Dan nomor 3 adalah cerita grup Jarum dengan Bank BCA. Ya, dengan Bank BCA. Tahun 2000, ya, ini kita udah tahu semua lah. Jadi grup Jarum ini pada tahun 90-an bukan grup yang besar. Biasa-biasa saja. Mereka jauhlah lebih kecil dibanding Lipo, Sinarmas, dan seterusnya. Cuman ada satu perbedaan. Mereka tidak pernah investasi pakai utang. Mereka jual rokok, that's it, lalu jual. Nggak macam-macam. Nggak istilahnya nunggu momentumnya yang tepat. Begitu terjadi krisis 98, mereka masuk ke Bank BCA, di hold sampai hari ini, jadilah menjadi keluarga, menjadi orang terkaya di Indonesia sampai hari ini. Jadi ini juga sama ya, kalau dibanding dengan katakanlah investor-investor yang ya Sandiaga Uno sekalipun, Pak Sandiaga Uno ini kalaupun dibandingkan grup Jarum juga ya beliau kecil seperti itu. Karena ini grup Jarum ini ya sudah sejak tahun 70-an mereka membangun perusahaan rokok Jarum, tapi barulah pada tahun 2000 itu lompat dengan akuisisi BCA, mereka kemudian masuk ke properti, batubara, elektronik, Polytron ya dan lain-lain. Jadi kesimpulannya adalah konglomerat akan lahir pasca krisis dan mereka sudah invest jauh sebelum krisis itu terjadi. Mereka sudah berpengalaman. Kalau misalnya Pak Sandiaga Uno ini baru main saham tahun 2001 itu, maka belum tentu beliau akan melihat peluang di Adaro ini. Karena tidak segampang itu, Pak. Tidak segampang itu. Tidak segampang itu untuk menaruh uang sampai 40 juta dolar hanya pada satu perusahaan. Kalaupun Anda berani, itu nekat. Anda deg-degan dan seterusnya. Kenapa beliau berani? Ya karena beliau sudah berpengalaman. Jadi mereka sudah invest jauh sejak krisis itu terjadi. Experience is everything. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya ya sedikit dorongan moral bagi saya sendiri ya. Tahun 2020 ini saya Teguh Hidayat ini genap 10 tahun di pasar modal. Dan selama 10 tahun terakhir ini ya sebenarnya hasilnya tidak seperti yang diharapkan, masih biasa-biasa saja. Ada beberapa profit yang banyak tapi yang rugi juga cukup banyak. Dan pada tahun 2020 ini posisinya sama, nyangkut juga gitu. Tapi justru saat inilah sebenarnya saya pikir ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi kaya raya ya, menjadi kaya raya, jadi nggak lagi sekedar katakanlah bisa jalan-jalan keliling dunia, itu sih biasa aja lah. Siapa tahu kita bisa nyalon jadi presiden misalnya seperti itu. Dan itu hanya bisa jadi kalau misalnya setelah kita bisa melewati krisis ini dan bisa bertahan pasca krisis seperti itu. Dan kita memang sebelumnya sudah berpengalaman. Jadi kabar baik sebenarnya bagi teman-teman, bagi Anda pendengar video ini, yang Anda sudah investasi sejak jauh sebelum tahun 2020 ini. Probably this is your opportunity. Krisis inilah peluang Anda.
Kalau misalnya Anda bisa memanfaatkannya dengan baik, maka dalam 10 tahun ke depan, tahun 2030 nanti, Anda akan sudah kaya raya. Seperti itu. Nah, tapi saya masih newbie, Pak. Bapak bilang begitu sama teman-teman yang istilahnya udah investasinya udah lama. Lah, kalau saya baru buka rekening tahun 2019 kemarin, baru tahun 2018 kemarin bagaimana? Ya itulah gunanya seminar ini, ya. Jadi harapannya dengan saya share tips-tipsnya, strategi-strategi segala macam, Anda bisa cut, Anda bisa mempersingkat waktu, ya. Anda bisa lebih cepat sukses di pasar modal, tidak harus nunggu sampai 10 tahun berikutnya. Tapi tetap sih, pada akhirnya hasilnya akan tetap bergantung pada diri Anda masing-masing. Sebagai contoh sederhana aja ya. Ini tadi nih, jangan pakai hutang. Sejak dulu sampai hari ini saya selalu ngomong berkali-kali. Tapi seperti tadi yang Anda bisa lihat ya di Instagram itu masih ada orang yang bertanya seperti itu kepada saya. Pak Teguh boleh pakai utang nggak gitu kan? Nah ini, Pak Teguh, saya boleh pakai utang nggak? Ya itu kan berarti dia udah tahu rule-nya, dia udah tahu bahwa jangan, tapi dia tetap bertanya, dia tetap penasaran seperti itu. Nah, itu yang saya maksud dengan pada hasil akhirnya tetap akan tergantung diri Anda masing-masing. Strateginya semuanya sudah disampaikan di sini, cara-caranya sudah disampaikan semuanya di sini. Anda tinggal menerapkannya dan juga menyesuaikannya dengan katakanlah gaya investasi Anda masing-masing. Tapi kalau misalnya ada beberapa rule yang Anda langgar, ya disitulah mungkin hasilnya jadi tidak maksimal seperti itu. Tapi tentu saja harapannya adalah kita semua tanpa terkecuali, entah itu yang sudah lama ataupun masih baru, kita akan bisa memanfaatkan periode krisis ini dengan sangat baik dan dalam waktu 5-10 tahun ke depan kita akan eh, punya aset besar semuanya seperti itu. Seperti itu. Jadi tetap ya inilah gunanya seminar ini dan saya harapkan hasilnya juga semuanya kita semua akan profit ya dan itu akan bergantung pada diri Anda masing-masing tapi itulah harapan kita semuanya seperti itu. Oke? Lanjut. Nah, kemudian saya akan share sedikit tentang saham-saham mutiara terpendam di masa lalu ya. Jadi dulu ada namanya KKGI ya, kita coba lihat di sini. Oke, agak lama lagi nih Kak. Nah, ini dia KKGI. Ini juga sama, ini ceritanya cukup menarik ya. KKGI ini dulunya dia itu perusahaan kehutanan. Dia merambah hutan, dia menebang pohon lalu menjual kayu ya di Kalimantan sana. Tapi pada sekitar tahun 2010 karena lagi booming batu bara ketika itu, perusahaan banting setir, dia kemudian pindah ke sektor batu bara dan hasilnya labanya naik banyak, ya otomatis sahamnya juga naik banyak karena valuasinya juga waktu itu sangat murah. Ya, jadi dari 190 dia naik sampai 1.300. Ini sebenarnya harga sesudah stock split. Waktu itu yang saya ingat adalah dari 1.700 di sini, sekitar sini, dia naik sampai Rp8.000. Sebelum kemudian turun lagi karena memang, nah ini dia sempat sampai 1.700. Sebelum kemudian turun lagi ya karena memang harga batu baranya turun dan belum pulih lagi sampai hari ini. MNCN ya. MNCN ini, coba kita lihat di sini. Nah, di sini. Nah, ini dia. Ya. MNCN ini pada tahun 2009 ya, sekali lagi pasca krisis, dia masih di sini sampai bulan Juli. Waktu itu padahal IHSG-nya sudah naik, tapi dia masih di 150-an, lalu naik di sini, turun lagi, naik lagi, terus dan sampai 1000 waktu itu. Jadi naiknya juga hampir 10 kali lipat dan ketika itu memang dia lagi booming ya karena bisnis pertelevisian itu waktu itu sebenarnya memang sudah dari dulu profit tapi baru berkembang lagi dengan muncul Global TV waktu itu iNews dan seterusnya. Jadi MNCN ini kemudian kinerjanya jadi sangat bagus sekali. Cepin ini juga tadi sudah kita bahas ya.
profitnya luar biasa karena memang dia perusahaan growth company. GTBO ya, ini profitnya mencapai 5.000%. Mayora juga sudah kita bahas ya tadi. Aisyah, nah ini lucu, meskipun sekarang akhirnya ini pilot ya, tapi Aisyah ini sekali lagi nggak ada chartnya di sini ya. Tapi pada tahun 2011 sampai 2012 perusahaannya sebenarnya masih bagus, ekspansinya juga sukses dengan dia masuk ke beras dan lain-lain itu laba bersihnya naik, harga sahamnya juga naik waktu itu dari 600 sampai sempat tembus 2.500. Jadi naiknya juga 4 kali lipat ketika itu. Tapi setelah itu kemudian ya mulai ada masalah perusahaan akuisisi Golden Plantation ketika itu perusahaan perkebunan kelapa sawit, tapi kemudian dijual lagi dalam posisi rugi karena harga CPO turun terus. Sejak saat itu kemudian perusahaan ya istilahnya dari satu kesalahan berlanjut ke kesalahan-kesalahan berikutnya, akhirnya pilot sampai hari ini. Jadi sebenarnya penting juga untuk melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang hari ini kita anggap bagus ya, bukan berarti dia akan bagus terus, karena itu tetap akan tergantung bagaimana manajemen mengelola perusahaan. Jadi, tapi itu kita tidak perlu khawatir karena ketika perusahaan pilot itu ya tidak akan terjadi serta-merta lah. Aisyah ini juga kan tadi kita bisa lihat contohnya ada jeda selama 6 bulan sebelum akhirnya sahamnya ya memang benar-benar tidak layak investasi sama sekali. Seperti itu. Jadi cukup kita mengikuti perkembangan perusahaan, baca laporan keuangan perusahaan dan seterusnya. Bukan ngeliatin harga sahamnya setiap hari. Lalu ada Indika ya. Indika naik dari 100 sampai 4.000, bayangkan. Jadi kenaikannya mencapai 40 kali lipat, tapi kalau Anda waktu itu masuknya di harga 400, ya naiknya 10 kali lipat. Lalu Medco, ya. Medco juga waktu dulu itu di harga 1.500, di harga saya lupa berapa, 300, 1.000, di harga 300 lalu dia naik ke 1.500 tahun 2016, 2017. Memang 2016 dan 2017 itu kalau pengalaman kami sendiri adalah tahun terakhir di mana kita pesta, kita ada aja gitu saham-saham yang jackpot mutiara terpendam. Memasuki 2018 sampai hari ini peluangnya tidak ada. Bisa dibilang hampir tidak ada, karena pasarnya juga turun terus. Tapi pasca tahun 2020 ini harusnya mulai tahun depan nanti banyak lagi. Jadi kita bisa panen lagi seperti itu. Lalu ada KBLI ya, lalu ada WOM Finance. Dan ada banyak lagi yang lain, tapi ini yang beberapa yang saya masih ingat seperti itu dan ya 10 sajalah, nggak usah banyak. Dan kita bisa lihat di sini bahwa hampir tidak ada di antara mereka yang merupakan perusahaan yang big caps, yang blue chip. Semuanya second liner. Indika ini sebenarnya ya dia perusahaan besar, tapi ya sahamnya tidak sepopuler katakanlah PTBA ya atau misalnya Adaro seperti itu. Tapi dia jackpot seperti itu. Oke. Nah, ini adalah saham mutiara terpendam di masa yang akan datang ya. Dan ini juga saya yakin materi yang sudah ditunggu-tunggu sebenarnya. Jadi udahlah Pak Teguh nggak usah panjang lebar jelasin caranya begini, caranya begitu. Sebenarnya nggak juga ya Pak. Sebenarnya gini, tadi saya katakan bahwa nih ya, kalau Anda pilihan sahamnya benar, tapi entry-nya salah, exit-nya juga salah, kecepatan misalnya, money manajemennya juga salah, karena istilahnya nggak ngerti cara nyicilnya atau apa, Anda tetap hasilnya akan rugi juga, Pak. Atau profitnya jadi nggak maksimal. Bahkan meskipun pilihan sahamnya benar. Jadi sebenarnya memilih sahamnya, ya, menebak saham apa yang kira-kira bakal jadi mutiara terpendam, itu baru separuh pekerjaan. Sebenarnya gitu. Jadi saya bisa bilang, nih saham ini bagus, tapi kalau misalnya Anda katakanlah dalam perjalanannya TikTok nggak jelas ya, bukannya beli lalu hold saja gitu, tetap profitnya juga jadi tidak maksimal. Kalau Anda tidak tahu kapan keluarnya, profitnya jadi tidak maksimal. Nah, jadi sebenarnya materi ini sebenarnya tidak sepenting itu ya. Kalau misalnya saya langsung kasih sahamnya tanpa memberitahukan strateginya, sebenarnya itu percuma saja. Jadi ini materinya sebenarnya penting dari awal sampai akhir, semuanya penting. Tidak hanya yang di slide akhir ini saja ya. Tapi oke, saya jelaskan lagi di sini. Saham-saham ini ya hanya akan terbang jika dan hanya jika laporan keuangannya nanti bagus. Dan itu sesuatu yang juga tidak bisa kita prediksi. Meskipun saya bisa katakan bahwa begini misalnya. PTPP ini perusahaan apa? Konstruksi. Konstruksi ini belakangan ini memang lagi terpuruk. Karena corona, pekerjaan konstruksi berhenti semua. Tapi corona ini kan tidak akan berhenti selamanya.
Sorry, corona ini tidak akan ada selamanya. Suatu waktu nanti dia akan hilang, pekerjaan konstruksi akan lanjut lagi. Ketika itulah perusahaan akan kembali membukukan laba, dan sahamnya bisa naik, dan kali ini naiknya bisa luar biasa, karena pada saat ini PBV-nya kalau nggak salah cuma 0,2 kali. Jadi kalau dia balik lagi ke 1 kali saja, itu kan berarti naiknya sudah 5 kali lipat ya. Demikian juga dengan saham-saham yang lain. Jadi ada peluang bahwa laporan keuangannya nanti bagus, tapi kapan laporan keuangannya akan bagus itu kita nggak tahu. Tapi tetap ya, tapi ya ada juga kemungkinan bahwa saham-saham ini laporan keuangannya ya nggak jadi bagus juga gitu. Ya jika demikian seperti itu, maka Anda harus cari saham yang lain. Nah, jadi ini poin kedua ini yang penting nih. Ketika materi ini dibuat pada tahun 2020 ya, ada lebih dari 100 saham di BEI yang berpotensi jackpot. Ada lebih dari 100 saham di BEI. Ini adalah kondisi yang saya pikir terakhir kali terjadi juga mungkin tahun 2008 lalu. 2008 lalu ya. Nah, jadi jangan terpaku pada saham-saham yang disebut di sini saja ya. Di sini saya memang menyebut ada 10 saham, tapi Anda harus coba cari lagi saham-saham yang lain. Baca laporan keuangan, gali. Mutiara terpendam itu memang sesuai namanya ada di dalam. Gali sampai nanti istilahnya Anda bisa menemukannya. Seperti itu. Tapi oke, saya kasih beberapa contoh ya. Turn around, PTPP ya. Kita coba lihat PTPP. Nah, PTPP ini kinerjanya di masa lalu bagus ya, tapi tahun 2019 ini, 2019 kemarin maksudnya memang kinerjanya lagi turun ya. Lagi turun karena ada pemilu dan seterusnya, jadi konstruksi agak turun ya. Tapi dia masih berpeluang untuk jadi bagus lagi karena pembangunan infrastruktur masih berjalan, ya, pemerintahan juga masih berjalan. Kemudian valuasi sahamnya juga sudah sangat murah, sehingga kalau nanti kinerjanya bagus lagi, pasar juga pulih ya, PTPP ini bisa naik. Katakanlah misalnya dia ke 1.500 saja, atau dia ke 2.000 saja dari harga segini, berarti dia sudah 3 kali lipat. Dan kita tahu bahwa di masa lalu ini PTPP bahkan pernah sampai di 4.000 gitu. Jadi kita nggak tahu kalau dia naik nanti sampai berapa, tapi kita ambil pahit-pahitnya saja, dia naik sampai 1.000 atau 1.500 saja itu sudah 100% lebih. Seperti itu. Lalu Lipo Cikarang. Nah, ini juga banyak saham yang memang orang, wah ini kan gorengan, ini Lipo dan seterusnya. Iya, betul. Tapi pada harga saat ini ya, dulu kan dia waktu di harga 1.000, 2.000 itu memang orang juga pada penasaran ya. Tapi waktu di harga 1.000, 2.000 itu masih tanggung. Meskipun di masa lalu dia pernah naik sampai 12.000, sampai 10.000 Pak. Seperti itu. Jadi ini harganya kalau dihitung dari posisi tertingginya sudah turun 95%. Dari 100 rupiah sekarang tinggal 5 perak saja harganya gitu. Ini PBV-nya berapa? Hanya 0,15. Jadi kita bukan bicara, jadi dari sini kita nggak bicara lagi soal katakanlah ini perusahaan nggak bagus atau apa. Kenyataannya adalah perusahaan ini pernah punya kinerja bagus di masa lalu ketika properti sedang booming, dan kita tahu bahwa meskipun sampai hari ini properti masih lesu, tapi eventually suatu hari nanti dia akan booming lagi, dan ketika itu terjadi, ini kenaikannya bisa sangat luar biasa. Saya pikir ini adalah kalau kita berkaca pada tahun 2009 lalu ya, pada tahun 2009 lalu, itu properti itu, jadi tahun setelah krisis 2008 ya, itu saham-saham properti itu baru naiknya itu agak lama kemudian. Nah ini nih, ini tahun 2009, kita bisa lihat di sini. 2008 LPCK di harga 600, tapi di 2009-nya dia malah turun sampai 100 perak. Ketika itu karena memang belum benar-benar pulih. Memasuki tahun 2010, nah ini baru nih, sekitar tahun 2010, kinerja perusahaan properti mungkin saat itu mulai pulih lagi, baru dia naik, naik, sampai balik lagi, sampai tembus 12.000. Bayangkan, kalau Anda waktu itu beli di harga 500, jual di 10.000, berarti profitnya 20 kali lipat dari LPCK ini. Nah, jadi saat ini pun ya, kalau misalnya berkaca pada pengalaman 2008, maka mungkin properti tidak akan langsung pulih di tahun 2021. Mungkin ya, kita nggak tahu. Tapi mungkin dia baru akan pulih tahun 2022. Jadi kita nggak usah buru-buru sih kalau
perusahaan properti ini. Tapi jangan lupa untuk lihat saham ini kalau memang nanti katakanlah sektor properti sudah mulai ada berita misalnya pembangunan apartemen kembali dilanjutkan dan seterusnya. LPCK tidak diragukan ketika itu terjadi, maka dia kenaikannya akan luar biasa. Minimal ke 3.000 saya katakan. Kalau ke 3.000 aja kan berarti sudah 5 kali lipat dari harga sekarang. Seperti itu. Lalu Asri, ya. Sama, Asri ini juga dia perusahaan properti, cuman agak beda karena Asri ini dia punya utang dalam dolar ya, jadi agak khawatir saya sebenarnya. Tapi let's say dari harga 100 perak ini dia naik sampai 300 saja, yang memang merupakan harga sebelum krisis, ya berarti kan sudah 3 kali lipat. Dan di masa lalu Asri ini pernah di harga 1.000 kalau nggak salah. Nah ini dia pernah di harga 1.000 Pak. Jadi kita nggak tahu ketika properti pulih dia akan naik sampai berapa, tapi pada harga saat ini dia sangat-sangat menarik. Seperti itu. Lanjut. Malindo ya, Malindo Feedmill ya. Sama mungkin Japfa juga, tapi secara valuasi memang main lebih menarik. Main itu pada saat harga saat ini PBV-nya hanya 0,5 kalau nggak salah, 0,4 ataupun 0,5. Dan di masa lalu dia pernah di harga 1.000, pernah di harga 2.000, ya. Nah ini pernah di harga 2.000 dan harganya sekarang cuma 480. Dan ini dia di sektor ayam ya. Jadi dia beda dengan properti yang mungkin akan butuh waktu lebih lama untuk pulih. Kalau namanya ayam, pakan ayam, asalkan orang-orang udah boleh keluar lagi, asalkan orang-orang udah boleh makan di restoran lagi, ya sudah. Penjualan ayam, konsumsi telur itu akan meningkat signifikan. Dan mungkin bahkan bulan puasa ini juga konsumsi ayam tetap akan naik meskipun corona itu masih ada di luar. Jadi ini juga sangat menarik ya. Lalu Bang Bukopin. Nah ini saham yang saya juga sebenarnya agak bingung bagaimana bahasa rekomendasinya ya. Tapi dulu waktu dia di harga 600 sekalipun sebenarnya dia sudah murah. Cuman memang karena kinerjanya biasa-biasa saja dan kemudian perusahaannya juga tidak ada ekspansi apapun, nggak pernah ada ya hanya menjalankan, hanya terlalu ini ya, terlalu pendiam gitu manajemennya, nggak pernah ngomong dan nggak pernah mengerjakan apapun. Kinerjanya pada satu waktu turun dan ditambah koreksi pasar, sekarang turunnya lebih dalam lagi. Sekarang mungkin PBV-nya hanya 0,1 atau 0,2. Jadi berapapun kenaikannya ketika nanti sektor perbankan pulih, kinerja perusahaan juga ikut pulih, dan peluangnya juga cukup besar karena Bang Bukopin biar bagaimanapun ya tetap punya brand ya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa salah satu syarat perusahaan yang bagus itu dia punya power of brand. Mana itu tadi? Nah ini nih. Kalau dia punya power of brand ya, Bukopin ya tidak sepopuler Bank BNI, BCA, Mandiri atau BRI, tapi tetap kalau saya sebut Bukopin Anda pasti tahu. Jadi ini juga berpeluang. Ini bisa dibilang saham perbankan paling murah saat ini. Lalu Gajah Tunggal ya. Gajah Tunggal ini juga sama, Pak Lo Keng Hong pernah beli ya. Dan Pak Lo Keng Hong kebetulan dulu juga belinya pada harga 200-300, lalu beliau jual di harga 3.000. Sekarang Gajah Tunggal di harga 300-an lagi. Kita nggak tahu kapan dia akan profit lagi karena problem terbesarnya sebenarnya di utang dolarnya yang membuat meskipun sebenarnya laba realnya tetap naik, tapi laba di laporan keuangannya tetap kelihatannya minus karena ada rugi kurs setiap kali rupiah melemah. Jadi Gajah Tunggal ini memang agak susah. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang kita ke IMAS ya. IMAS ini ya tadi juga sudah kita bahas ya. Dia sempat naik, tapi setelah itu turun lagi karena kinerjanya juga memang masih turun. Tapi sekarang kita berada pada harga yang bahkan lebih rendah dibanding harga ketika waktu itu saya masuk. Di harga 1.000. Sekarang dia cuma 540. Perusahaannya masih ada. Dan mobil Suzuki segala macam masih ada. Pada waktunya nanti perusahaan akan membukukan kinerja bagus ya, meskipun kita tidak tahu kapan. Dan ketika itu terjadi, ya sahamnya akan naik lagi. Tidak ke 1.000, tidak ke 1.500, tapi bisa balik lagi ke sampai 4.000. Dari 500 ke 4.000 berarti kenaikannya 8 kali lipat. Seperti itu. Lalu ada Soci ya.
Sochi ini adalah perusahaan perkapalan. Dia seperti perusahaan kapal-kapal yang lain, kinerjanya juga lagi turun, ya, dan ditambah koreksi pasar, ya penurunannya lebih luar biasa lagi. Kemarin sempat sampai Rp70, meskipun sekarang rebound. Dalam jangka waktu beberapa waktu ke depan, ya kemungkinan dia akan di sini-sini saja jika memang kinerjanya masih jelek. Tapi meskipun saya tidak tahu kapan, eventually saya pikir kinerja Sochi akan bagus lagi. Dan ini adalah, mungkin Anda tidak banyak yang tahu, ini adalah perusahaan perkapalan terbesar di Indonesia saat ini dari jumlah armada. Dia adalah pelanggan utamanya Pertamina dan dia adalah salah satu eh, perusahaan penyedia kapal terbesar bagi Pertamina. Jadi Pertamina dia punya banyak klien, tapi salah satu terbesarnya adalah Sochi ini. Sebenarnya dulu yang perusahaan kapal terbesar itu adalah Berlian Laju Tanker, tapi sudah bangkrut. Sudah bangkrut. Jadi sekarang yang terbesarnya adalah Sochi Lines ini. Seperti itu. Kalau memang nanti perusahaan perkapalan bagus lagi, atau kalau nanti ada mungkin cerita tol laut atau apapun itu yang berhubungan dengan sektor perkapalan, maka jangan lupa untuk melirik Sochi ini ya. Sebenarnya kalau kita baru masuk pada harga 1.150 atau bahkan 200, itu juga masih murah. Kalau memang kita lihat kinerjanya bagus, karena dia masih bisa naik sampai minimal 500 waktu ketika itu. Tapi tetap kita harus tunggu sampai ada momentumnya ya. Dan ini juga mungkin bisa agak lama dari sekarang. Jadi kita tunggu saja. Seperti itu. Itu yang turnaround dari perusahaan-perusahaan yang kinerjanya masih kurang bagus, ditambah dengan market crash, sahamnya menjadi sangat murah, tapi dia berpeluang untuk naik signifikan di masa yang akan datang. Lalu nomor 4, berikutnya adalah saham-saham yang growth. Ya. Cari saham-saham IPO yang bagus. Ya. Biasanya ada saja yang berpeluang jackpot seperti itu. Jadi contohnya BIF atau Pizza. Ya. BIF saat ini PBV-nya 1, sekian, tidak terlalu murah memang, tapi dia berbisnis di bidang, kita lihat BIF ya, Estika Tata Tiara namanya. Dia bergerak di bidang penjualan daging sapi, penggemukan sapi, dan seterusnya, dan saya pikir ini mirip-mirip seperti Cepin dan juga Japfa. Cepin juga dulu waktu dia mulai jualan ayam nugget itu orang aneh, ini apa gitu. Tapi ternyata laku dan perusahaannya jadi besar. Nah, stik daging sapi mungkin 10 tahun yang lalu merupakan makanan mewah, tapi hari ini itu relatif juga terjangkau bagi setiap orang. Saat ini di Indonesia, di kota-kota besar banyaklah restoran stik. Sesuatu yang biasa-biasa saja hari ini. Jadi saya yakin bahwa perusahaan berpeluang ya. Jadi bukan pasti juga, hanya berpeluang saja untuk membukukan kinerja yang bagus. Jadi nggak semua saham IPO itu gorengan. Ada juga memang perusahaan-perusahaan yang bagus. Yang kedua adalah PZZA kodenya, tapi nama perusahaannya adalah Sari Melati Kencana. Ini adalah perusahaan ya. Nah ini ya. Dan saya pikir ini sangat menarik. Kenapa? Karena ketika terjadi apa namanya work from home dan seterusnya, orang nggak bisa pergi ke supermarket, maka memang hampir semua rumah makan bakal susah ya, karena tidak semuanya bisa delivery. Tapi namanya pizza, pizza itu ya sangat identik dengan delivery. Sudah apa di mana-mana di seluruh dunia orang makan pizza itu lebih enak di rumah dan dikirim seperti itu. Jadi saat ini justru omset dari Sari Melati ini justru lagi bagus-bagusnya karena orang nggak bisa nggak bisa keluar rumah, nggak bisa makan di luar, udahlah mendingan pesan pizza aja seperti itu. Jadi saya pikir ini juga bakal naiknya luar biasa. Kalau dari 500 ini dia balik lagi ke 1000 saja, ya berarti kan sudah 2 kali lipat. Kalau misalnya dia lanjut naik, ya tentu saja lebih besar lagi profitnya. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sesi tanya jawab dan diskusi bebas ya. Anda memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan melalui email sebanyak 3 pertanyaan dan nanti akan saya jawab langsung. Bagi pelanggan premium, Anda bisa melakukan panggilan telepon. Cukup dengan menyebutkan nomor telepon Anda, nanti saya akan kasih tahu kapan saya akan menghubungi via telepon. Jadi yang telepon dari saya ya, seperti itu. Dan biasanya sih pada hari Senin sampai Kamis dan antara pukul 9 sampai pukul 12 siang. 9 pagi sampai pukul 12 siang. Tapi ini khusus untuk yang mengambil paket premium. Seperti itu.
Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan mungkin perlu sedikit saya ingatkan lagi ya, dilarang menyebarluaskan materi ini ya tanpa izin tertulis. Jika Anda ingin merekomendasikannya kepada teman kerja, saudara, dan lain-lain, maka mintalah mereka untuk membelinya di teguhhidayat.com. Seperti itu. Di mana itu tadi? Nah, ini di sini. Ya. Saya pikir harganya juga relatif terjangkau bagi siapapun ya, sehingga seperti itu Anda bisa menyarankan kepada mereka untuk membeli ini. Ingat bahwa biaya yang dibayarkan itu sebagian juga banyak yang disalurkan kembali ke lembaga sosial dan seterusnya. Jadi tidak sepenuhnya untuk saya sendiri. Seperti itu. Dan seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.